Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mudah Berbahasa Inggris. Nah, kita masih dalam tema The Futures untuk bahasa dan sastra Inggris lintas minat kelas 10. Setelah di 2 video sebelumnya kita sudah membahas tentang simple future yang Miss link di card kanan atas dan juga nanti di description box, serta future perfect tense. Videonya juga ada di card kanan atas dan di description box. Kali ini kita akan bahas tentang future continuous tense. Selain itu, kita juga akan ada latihan soal yang membahas tentang mixed practice penggunaan baik simple future, future continuous, dan juga future perfect. Jadi kalian bisa tahu membedakan ketiga jenis future tense tersebut dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita masuk ke nanti mixed practice-nya, kita belajar dulu yuk tentang future continuous tense. Kapan dipakainya, bagaimana rumusnya, dan juga contoh-contohnya, serta keterangan waktunya. Kalau udah penasaran, langsung aja kita mulai videonya. Pertanyaan paling mendasar dulu nih, kapan sih kita pakai future continuous tense? Nah, future continuous itu digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan sedang terjadi di waktu yang akan datang. Duh, Miss nggak ngerti, Miss. Ya Allah, ini apa? Oke, Miss kasih contoh. Misal nih, besok tuh kan menyatakan waktu yang akan datang kan belum terjadi. Misal besok kamu mau ngisi suatu seminar, jadi pembicara di suatu seminar. Nah, waktu yang diberikan panitia untuk kamu ngomong atau ngisi di seminar tersebut adalah dari jam 11 siang sampai jam 2 nih. Terus kamu mau cerita nih sama mama kamu misalnya, "Mah, besok pas jam 12 siang, itu tuh aku lagi lagi ngisi acara seminar tersebut loh." Kan lagi berlangsung nih, kamu lagi ngomong mulainya jam 11, selesainya nanti jam 2. Sedangkan tadi titik poin kamu ada di jam 12. Berarti kan itu di tengah-tengah kamu mengisi seminar kan, di tengah-tengah berlangsungnya suatu acara atau suatu kejadian. Nah, tapi kejadiannya masih besok. Makanya pakai future continuous tense. Atau kalau masih bingung, coba kita lihat rentang waktunya yang ada di gambar ini ya. Jadi mulainya di sini, terus ini titiknya di sini ya, titiknya di sini awalnya, dan berlangsung secara terus-menerus sampai di waktu yang sini. Itu ya. Menggunakan future continuous tense. Jadi akan sedang terjadi tapi di waktu yang akan datang. Rumusnya pakai will be plus verb ing. Ingat kalau ada continuous selalu verbnya verb ing, bukan verb satu aja ya. Dan jangan lupakan ada be di sini. Will be plus verb ing. Oke. Nah, seperti biasa, Miss selalu kasih keterangan waktu untuk memudahkan kalian kapan menggunakan future continuous ya. Biasanya future continuous itu kalau ada kata tomorrow yang at this time or at this no moment, atau next dengan this time at this moment, itu menunjukkan ke penggunaan future continuous tense. Misalnya kita lihat, I will be finishing my homework tomorrow at this time. Aku akan sedang menyelesaikan PR-ku besok di jam ini, kayak gitu ya, kan sedang berlangsung nih. Atau the man will be painting the bridge next week at this moment. Nah, ini keterangan waktunya ya, next week at this moment, minggu depan di waktu sekarang, jam-jam segini nih dia akan sedang gambar misalnya, kayak gitu. Nah, itu pakai future continuous tense. Nah, supaya makin mantep lagi, kita bahas yuk latihan soal untuk future continuous tense ya. Dari nomor 1, tomorrow at the moment. Ini keterangan waktunya. Ada kata at the moment, berarti pasti pakai yang continuous. Ada kata tomorrow, tambahlah ini biar menunjukkan future. So, ini pasti pakai future continuous. Maggie sew her dress. Maggie akan sew itu menjahit. Akan sedang menjahit dressnya dia, bajunya dia. So, ingat rumusnya future continuous adalah will be verb ing. So, Maggie will be sewing her dress. Karena ada keterangan waktu tomorrow at the moment. Number 2, tomorrow at this time, besok jam-jam segini. Ingat, ini adalah keterangan waktu future continuous ya. Our friends board the plane from Japan. Teman kita akan sedang boarding pesawat dari Jepang. Rumusnya future continuous, will be boarding the plane from Japan. Number 3,
Next morning this time, besok jam segini ada keterangan this time, makanya ini pasti pakai continuous. Lina akan sedang hiking. Lina will be hiking. Number 4, nah ini. Tomorrow, besok, I will begin study at 7. Besok ini aku akan mulai belajar jam 7. And will finish it until 9. Selesainya jam 9. Then you will come at 8. Kamu akan datang jam 8. Nah, ini proses kamu belajar itu kan dari jam 7 sampai jam 9. Tiba-tiba jam 8, ada orang menyela nih datang. Jadi, ketika kamu datang, itu aku sedang tengah-tengah belajar lagi, di tengah-tengah kejadian aku belajar. Tapi kejadiannya masih tomorrow, masih besok kan? So, ini pasti pakai future continuous tense. Berarti kata-kata yang tepat adalah I will be studying when you come. Gitu ya, bisa dipahami kan rentang waktu kayak gini. Sekarang ke nomor 5. Don't call me at this time next week. Jangan telepon aku jam-jam segini minggu depan. Karena apa? I go to the movie. Aku akan sedang nonton film. Jadi I will be going to the movie. Itu untuk latihan yang future continuous tense. Semoga bisa dipahami ya. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang future continuous tense dan juga latihan soalnya, sekarang saatnya kita membahas latihan soal untuk ketiga jenis future tenses yang sudah kita pelajari, yaitu yang simple future, sama future continuous yang tadi di video ini, sama satu lagi future perfect tense. Please, kalau kalian belum nonton yang simple future sama future perfect, nonton dulu video itu jadi kalian paham dan kembali lagi ke video ini untuk mengerjakan latihannya bersama-sama. Nah, kalau kalian udah pada nonton, langsung aja kita mulai ke soal nomor 1. I'm attending the class. Tomorrow at this time, I attend the class. Pertama yang harus kita lihat adalah keterangan waktu yang ada di kalimat ini. Ada nggak? Oh, ada. Tomorrow at this time. At this time, ingat menunjukkan continuous. Tomorrow menunjukkan future-nya. Berarti ini pakai future continuous tense. Rumusnya future continuous adalah will be verb ing. So, I'll be attending the class. Number 2. By the time we get to the airport, Bob's plane arrived. By the time. Ini, jadi kalau kita artiin dulu ya, ketika kita sampai airport, pesawatnya Bob itu akan sudah sampai. Nah, karena ada keterangan by the time, kalian ingat by the time menunjukkan apa? Yap, future perfect tense. Future perfect tense rumusnya untuk yang di sini adalah will have verb 3. So, Bob's plane will have arrived. Oke, nomor 2 bisa dipahami ya karena ada by the time. Sekarang kita ke nomor 3. Nah, ini dia. Peter is going to leave in half an hour. He finished all of his work before he leaves. Kita lihat nomor 3 ada keterangan waktu apa sih? Soon nggak ada, by the time nggak ada, at this time nggak ada. Jadi nggak punya keterangan waktu ya nomor 3 itu. Terus gimana Miss ngerjainnya kalau nggak ada keterangan waktunya? Kita lihat di sini tetap ada penandanya kok, yaitu ada kata is going to leave di kalimat yang tidak di dalam kurung. Nah, ini adalah rumusnya apa? Is going to leave, be going to plus verb 1, adanya hanya di simple future tense. Berarti kita bisa memprediksi bahwa di kalimat kedua itu juga akan pakai simple future tense. Tapi yang mana? Simple future, ingat ya, dibagi 3 lagi. Yang menyatakan prediction, berarti itu bisa menggunakan will verb 1 atau be going to verb 1. Atau kalau menyatakan ini prior plan, hanya bisa menggunakan be going to. Dan kalau hanya menyatakan willingness, hanya bisa pakai will verb 3. Sekarang kita lihat kalimat yang keduanya ya. He finished all of his work before he leaves. Dia sudah menyelesaikan semua pekerjaannya sebelum dia pergi. Ini bentuk apa? Right, Kak. Ini bentuknya sebenarnya lebih ke prediction, prediksi ya. Kalau dia akan menyelesaikan dulu si pekerjaannya
sebelum si Peter itu pergi 1,5 jam lagi itu. Karena ini prediction, bisa pakai be going to dan bisa pakai will. So the answer is he will finish all of his work before he leaves, or he is going to finish all of his work before he leaves. Kenapa bisa kayak gini? Ingat, karena di sini tidak ada keterangan waktunya ya. Miss, bisa nggak sih kalau pakai future perfect tense? Kalau di logika mungkin menurut kalian itu bisa ya, tapi kita lihat penandanya dulu. Yang di kalimat sebelumnya yang ini, yang is going to live, ini kan simple future. So kita lebih baik kita pakai ini ke simple future, dan kita tahu bahwa ini bentuknya bisa prediksi. So ini pasti lebih mengarah ke simple future daripada future perfect tense. Semoga bisa dimengerti ya nomor 3 ya. And then number 4, ini juga agak tricky gitu ya. Bob has arrived here. We see him soon. Nah, Bob sudah sampai nih di sini. Kita akan bisa menemuinya segera. Ada nggak keterangan waktu di sini? Ada, yaitu soon. Nah, kalau ada keterangan waktu sebenarnya lebih gampang kan? Pasti kita pakai apa kalau soon? Pakai simple future tense. Jadi jawabannya yang ini sebenarnya pasti ya. Terus kita lihat dulu, Miss, ini kok ada has arrived kan? Ini perfect ya. Kenapa ini bukan future perfect? Karena kita tadi menitik beratkan di keterangan waktu, yaitu yang soon. Apalagi soon ada di klausa yang ditanyakan. Maksudnya klausa yang ditanyakan tuh yang ada dalam kurungnya ini ya. Tuh kan soon-nya di sini. Di klausa yang we see him soon ini loh. Terus kita lihat lagi, kalau tadi sudah simple future, berarti kita bagi 3 lagi kan. Ini menyatakan prediction, atau prior plan, atau willingness. Nah, kalau kita lihat Bob sudah sampai, kita akan bisa segera melihatnya itu lebih ke prediction lagi. Prediksi kan kita bisa ngelihat dia. Berarti kalau ini menyatakan prediction, bisa pakai be going to, bisa pakai will. So we will see atau we are going to see him soon. Itu untuk nomor 4. Sekarang ke nomor 5 nih. Next year at this time, tahun depan di saat yang sama, exactly sama seperti sekarang, I do exactly what I'm doing now. Aku akan masih tetap mengerjakan apa yang aku kerjakan sekarang. Ingat, kalau ada at this time menyatakan kan continuous, tambah next year lagi, next diikuti keterangan waktu yang akan datang. Ini menyatakan future-nya. So ini pasti future continuous tense. Dan rumusnya future continuous adalah will be verb ing. So the answer is I will be doing exactly what I'm doing now. Gitu ya. Mungkin yang agak tricky tadi nomor 2, 3, 4. Jadi Miss ulang lagi, nomor 2 kenapa pakainya future perfect? Karena ada by the time. Ini keterangan waktu untuk future perfect. Number 3, karena ini nggak ada keterangan waktunya, kita reverse di klausa yang lain yang tidak di dalam kurung. Di sini reverse ke is going to leave. Dan untuk nomor 3 tadi, setelah kita baca, ini bisa menyatakan prediction. Berarti masuk akal kalau ini pakai simple future tense. Nomor 4, meskipun ada kata has arrived, tapi untuk klausa yang ditanyakan ada keterangan waktu soon, berarti kita pakainya simple future. Dan setelah kita baca lagi bentuknya prediction, berarti pasti pakai yang simple future tense. Seperti itu. Well, this is the end of the future tenses video. I hope you understand the use of these future tenses like the simple future, future perfect, and future continuous tense. Goodbye students, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.